kembali lagi bersama saya Sasi Mariam dalam reading tarot untuk cek energi Twin Flame ya. Cek energi Twin Flame untuk bulan November. Oke, bulan depan ini ya. Seperti biasa saya akan cek energi untuk yang sama-sama single, yang satu berpasangan satu single dan dua-duanya berpasangan ya. Oke. Jadi seperti biasa saya akan bacakan yang satu single, yang satu berpasangan ya, karena ini yang paling rumit. Kalau yang lain sudah jelas, si mirroringnya jelas ya. Kalau yang ini kan masih perlu pembenahan ya, pembenahan. Oke. Jadi yang pertama ini, kartu yang pertama ini adalah yang satu single, satu single satu berpasangan. Misalnya feminimnya single, maskulinnya berpasangan. Ini dua-duanya berpasangan atau sudah dua-duanya berumah tangga ya. Banyak juga yang kasusnya seperti ini, nanti juga akan saya jelaskan. Dan yang ini sama-sama masih single ya, belum pernah punya suami. Posisinya sama-sama single lah, seperti itu. Belum punya suami dan belum punya istri ya gitu. Oke. Nah, tapi kalian coba dengarkan aja semuanya readingannya. Jadi siapa tahu resonate di salah satunya, karena ini saya bagi-bagi ini bukan berarti bukan untuk yang energi Twin Flame secara general, tapi bisa aja semua ini secara general akan ada yang resonate. Jadi simak aja semuanya ya. Oke. Sekarang ini dulu yang satu berpasangan, satu berpasangan, yang satu single ya posisinya. Jadi bisa jadi ini maskulinnya sudah berpasangan, yang posisi feminimnya itu masih single ya. Bisa jadi single parent atau ya memang single belum menikah. Pokoknya intinya posisi single dan satunya mempunyai pasangan. Nah, pasangan ini bisa jadi pasangan karmik, bisa juga pasangan soulmate ya. Atau dibalik ya, misalnya feminimnya yang berpasangan atau yang maskulinnya yang single. Bisa bolak-balik energinya ya, saya bacakan di sini. Oke, kita tarik energi dulu. Kita tarik energi, semoga resonate ya. Oke, bismillah. Oke ya, kita sambung dengan energi semesta ya, dan spirit guide. Oh, ada Knight of Pentacles, lalu Six of Cups ya, ada lagi The Tower. Oh, Tower. Ada lagi Star. Ada lagi Eight of Swords. Oke. Jadi begini ya. Ini yang saya lihat di sini ya, dari keseluruhan kartunya ini, bulan November ini adalah bulan 11 ya. Bulan 11. Kalau sekarang ini bulan 10. Bulan 10 ini biasanya peleburan ya, peleburan yang seperti kemarin saya cek energi bahwa bulan 10 ini adalah peleburan. Kemudian besok itu bulan 11 ya, bulan depan ya, beberapa hari lagi lah. Itu bulan 11 itu energinya adalah sudah mulai ada toleransi ya, yaitu selesai. Sebagian juga penyucian, ada sebagian yang sudah bisa bertoleransi dengan pasangannya, tapi sebagian juga masih dalam tahapan penyucian ya, penyucian jiwa ya. Oke, tentunya di sini ada Knight of Pentacles yang artinya mulai sudah ada perhatian ya, mulai sudah ada perhatian antara
maskulin ke feminim ini sudah mulai ada perhatian. Ya, sudah mulai sebagian sudah mulai perhatian atau energinya sudah mulai pensucian ya. Sebagian pensucian itu pembersihan ya, dalam artian membayar sisa-sisa karmanya seperti itu ya. Dan di sini kelihatan banget sudah mulai ada rasa toleransi, karena mungkin udah capek berantem terus. Yang single juga merasa bahwa kalau terus-terusan ribut juga capek sendiri, akhirnya mencoba untuk memberikan toleransi kembali, memberikan waktu kembali, peluang kembali kepada maskulinnya untuk menyelesaikan karmanya. Ya mungkin memang dipaksakan tidak bisa ya, karena mungkin belum define timingnya gitu. Jadi si feminim lebih mulai bisa bijaksana gitu ya, bisa bijaksana memberikan toleransi. Nah ini sebenarnya gelas-gelas di sini itu adalah toleransi ya, memberikan kebijaksanaannya lah ya, seperti itu. Karena memang energi twin flame ini ya, seperti yang saya bilang sebelumnya, bahwa banyak pembelajaran dalam koneksi twin flame ini, dimana salah satunya seperti yang di konten YouTube saya di spiritual channel, bahwa perlu adanya keseimbangan, perlu adanya keadilan. Nah kalau memang posisinya seperti ini ya, yang satu single, yang satu berpasangan, ini kan akan susah ya untuk menjalin keseimbangan, karena satunya berpasangan, satunya enggak. Maka di sini diperlukan toleransi. Ada dua hal sih sebenarnya yang bisa dilakukan. Yang pertama toleransi, yang kedua dia menerima orang baru. Ya, menerima orang baru biar sama, biar balance, biar posisinya itu sama. Karena twin flame ini sifatnya mirroring, mau nggak mau itu dituntut untuk bisa seimbang dan tidak boleh ego. Maskulin juga sebenarnya harus bisa menerima dong keadaan feminimnya, untuk menerima yang baru kalau dia sendiri menerima cinta yang lain, kalau menerima orang yang lain sebagai pasangan feminim, kalaupun dia juga berpasangan dengan orang yang lain gitu ya, karmik atau soulmate. Oke, ya bisa dipahami. Nah, saya melihat di sini di bulan November nanti ada tower moment. Nah, tower moment ini bisa terjadi di dalam kehidupan maskulin, bisa jadi dalam kehidupan feminim, dimana kemungkinan terjadi yang besar ini di yang pihak yang berpasangan. Ya, pihak yang berpasangan ini terjadi tower moment, terjadi perpecahan, terjadi keributan, terjadi ledakan ya, ledakan yang lumayan bisa menghancurkan atau merubah kondisi yang sebelumnya gitu loh, bisa merubah tower moment ini ya, kejadian yang bisa menyebabkan perubahan ya, bisa jadi kayak revolusi gitu loh ya kan, kayak terjadi sesuatu perubahan besar gitu ya, entah itu apa ya, bisa jadi keributan, bisa jadi perpecahan, apa aja gitu ya. Nah, oleh sebab itu di sini ada peluang untuk bagi yang single ini ya, untuk bisa menyeimbangkan atau memberikan perhatian gitu ya kepada maskulinnya, atau kepada DM-nya, atau kepada pasangan twin flame-nya yang sedang terjadi tower moment. Jadi pada saat tower moment ini otomatis ya, pasangan twin flame ini akan mencari pasangannya, ya kan? Nah seperti itu. Jadi tunggu aja momen-momen ini, karena yang pihak yang terjadi tower moment ini, yang terjadi yang terjadi ledakan ya ledakan, saya bilang ledakan aja, jadi apa ya, seperti semacam kejadian yang merubah segala sesuatu, merubah keadaan yang sebelumnya. Ini membuat tekanan di pihak yang berpasangan ya, seperti tekanan yang sangat luar biasa, depresi dan segala macam. Ini akan terjadi di bulan November, karena November itu angka 11, di mana biasanya twin flame itu dalam posisi yang seimbang.
gitu ya, mulai seimbang gitu loh, mulai seimbang di bulan-bulan November ini banyak twin flame yang posisinya sudah seimbang. Kalaupun bisa misalnya tidak seimbang secara fisik, biasanya sudah seimbang secara batin atau secara energi jiwa. Oke, saya akan lihat lagi apa yang terjadi di bulan November. Kita akan cek ya energi twin flame di bulan November ini. Tapi masih dalam proses juga pensucian ya, masih dalam proses pensucian juga. Pokoknya di tahun 2020 ya, di tahun 2020 ini pensucian koneksi twin flame ya, energinya. Jadi sepanjang 2020 ini pensucian, makanya capek banget ya. Gimana sih kalau rasanya dibersihkan itu kan sangat capek gitu ya. Wow, di sini mulai ada pertemuan ya, ada pertemuan di mana twin flame ya banyak dipertemukan, baik secara jiwa yang mungkin yang masih berjauhan, dan juga secara fisik bagi yang sudah dekat ya. Ada pertemuan, ada ikatan-ikatan yang dibikin, ada komitmen yang dibikin oleh pasangan twin flame di bulan November ya. Ini energinya. Apalagi ini saya bacanya pas di tanggal 22 nih ya. Memang tadi saya langsung kayak ada perintah untuk membacakan energi ini pas di angka kembar, yaitu angka 22, karena mungkin spirit guide ingin menyampaikan sesuatu yang penting ya, yang akan terjadi di bulan November ini. Oke, keseimbangan mulai terjadi ya. Oke. Dan di sini ada kegelisahan juga sih, masih ada juga kegelisahan, kekhawatiran bagi yang mungkin pasangan yang ininya ya, pasangan karmiknya twin flame gitu ya. Karena twin flame di sini mulai menggantung hubungan dengan karmiknya ya, mulai menggantung hubungan dengan karmiknya. Oke. Sebenarnya sudah terasa hampa mereka itu ya, sudah tidak ada sudah tidak ada perasaan yang bagaimana ya, sudah tidak ada perasaan chemistry lagi sebenarnya dengan karmiknya ini. Mereka itu hanya melakukan formalitas aja gitu. Jadi banyak beberapa koneksi twin flame yang sudah menjalani koneksi begini bersama pasangan karmiknya itu sudah merasa hampa, sudah tidak ini lagi, sudah tidak ada perasaan chemistry ya gitu, sudah ambyar ya. Oke, sudah ambyar. Nah, sebagian sudah ambyar, cuman ya tinggal ini aja. Nah, ini dia koneksi twin flame ya akan meninggalkan feminimnya, karmiknya, feminim karmiknya. Sebagian meninggalkan karmiknya, tapi sebagian juga masih meminta untuk feminimnya menunggu gitu loh ya. Feminim ini masih dalam penantian artinya gitu ya. Feminim ini dalam artian penantian, tapi di sini kebanyakan feminim yang memberikan support ya kepada maskulin, karena nggak tahu ini energi maskulin ini sangat membutuhkan perhatian ya. Energi maskulin yang sedang membutuhkan perhatian ya di bulan-bulan November dan ini ya. Jadi feminim yang banyak memberikan perhatian sih sebenarnya. Ya, perhatian ini bisa jadi dalam hal kasih sayang, dalam hal ada sebagian yang materi, tapi ya sebagian besarnya kasih sayang ya. Oke, saya akan cek energi dominannya apa yang terkoneksi, satu berpasangan, satu single ya. Oke, kita lihat. Oh, second chakra exchanger. Oke, di sini ada pesan di mana cakra yang kedua ya, cakra kedua ini mulai berperan ya, cakra kedua. Nah, cakra kedua ini kan
cakra seksual ya, maaf. Jadi di sini mulai bergejolak kembali ya, bukan mau vulgar tapi memang ini cakra ya, kita bicara tentang cakra. Jadi energi twin flame ini mulai bergejolak ya, bergejolak secara apa ya, bergelora gitu ya, bergelora. Energi twin flame di bulan November tuh mulai bergelora karena angkanya adalah 11 gitu. Jadi saling tarik menariknya kuat ya. Oke, kemudian kita lihat. Nah, sebagian juga rest and rejuvenation, sebagian melakukan pensucian jiwa ya, masih dalam tahap pembersihan juga ya, pembersihan dari karmiknya tentunya, dan menyelesaikan masalah-masalah yang berkaitan dengan karmiknya. Oke, apalagi the thinking man. Di sini maskulin mulai banyak memikirkan feminimnya, mulai banyak mencari jalan keluar, solusinya nih bagaimana. Sebagian juga kalau feminimnya ngambek ya, kemudian feminimnya juga mencari sosok lain misalnya, atau mencari pelarian misalnya gitu ya, pelarian kepada orang lain, maka maskulin akan berpikir ya, dan akan mencari jalan keluar nih, bagaimana ya caranya gitu ya kan. Nah, dia sedang dalam keadaan mempertimbangkan segalanya seperti itu ya. Nah, di sini mulai semesta juga berperan ya kepada koneksi twin flame ini di bulan November ya, artinya semesta akan mengatur semuanya berdasarkan divine timing ya. Oke, semesta memberikan solusi ya. Ya kalau waktunya meleburkan karma, waktunya sudah terjadi ya akan lebur juga gitu. Semesta yang bekerja gitu ya, ikut bekerja menyelesaikan urusan energi twin flame ini. Oke, kita akan lihat lagi. Nah, ini ada kontrak ya. Saya bilang hubungan koneksi twin flame ini kan ada kontrak ya, kontrak dengan misi jiwa ya, dan itu dipanggil lagi kontrak misi jiwanya. Kamu jangan begitu terus, tapi lakukan misi jiwa kalian gitu loh. Jangan bingung dengan urusan koneksi cinta segitiga ini gitu. Ini cinta segitiga kan gitu ya. Ini bagaimana nih solusinya menyelesaikannya ya kan. Nah, oke, di sini ada healer of the age. Di sini menandakan ya masih pensucian. Ya, pensucian ya, sebagian besar itu masih mensucikan dari karma-karmanya. Nah, kalau sudah berhasil membersihkan karmanya dan bisa bertoleransi dengan pasangan twin flame-nya, maka di sini ada pertemuan-pertemuan kan. Di sini ada ya. Saya keluarkan, ada pertemuan-pertemuan dan kembali menjalin cinta ya, cinta twin flame ini terjalin kembali, baik itu sebagian secara energi jiwa, sebagian juga secara union secara fisik sebagian ya. Jadi kelihatannya di sini mulai ada pertemuan kembali ya. Kemudian mungkin sebagian yang sudah ngeblokir bisa barangkali membuka blokirannya karena merasa bagaimana ya, kasihan gitu dengan yang single gitu ya. Gimana ya dia kabarnya gitu kan, mungkin karena tadinya ego kemudian ngeblokir, kemudian dia ngebuka lagi komunikasi dengan yang single ini atau feminimnya ini. Dia ingin tahu ya bagaimana kabarnya, dan mereka akhirnya bisa melakukan saling toleransi dan bisa nyambung kembali. Oke, itu adalah energi yang ini ya, yang satu berpasangan satu tidak. Nah, sekarang energinya yang ini ya. Ini saya akan tarik dulu. Di siniin aja ya. Jadiin satu di sini. Ini yang tadi, yang satu single, satu berpasangan. Nah, sekarang dua-duanya yang berpasangan ya. Oke, dua-duanya yang berpasangan. Oke, saya akan tarik energi untuk yang dua-duanya
berpasangan. Nah, ini yang dominan saya taruh di sini. Ada ya, oke. Ini sekarang yang sama-sama berpasangan. Oke. Kita akan lihat ya. Ada apa? Oh. Ya. Di sini mulai terjadi pemahaman ya, pemahaman antara keduanya. Ada saling pengertian, saling pemahaman, terus meningkatnya spiritual ya, mulai bisa mendalami hubungan ini. Ace of Pentacles, oke. Dan wow, bagus ya. Jadi di sini maupun feminin maupun maskulin itu sudah mulai memahami bagaimana cara bersinergi ya, cara bersinergi. Di sini ada feminin, di sana maskulin. Oh iya ya, kalau saya begini dia begitu, kalau saya begitu dia begini. Sudah mulai merasakan bisa bersinergi dan sudah mulai memahami misi jiwanya. Twin flame yang terkoneksi, sudah terkoneksi secara jiwa, terunion secara jiwa, ya ini akan paham tentang misi jiwanya dan mulai memperbaiki diri gitu ya. Nah, apalagi yang sudah union secara fisik, nah mereka bersama-sama bergandengan tangan untuk menjalankan misi jiwanya. Walaupun di sini masih belum bisa menyelesaikan, sama-sama bisa menyelesaikan pasangannya karena berat ya, mungkin ada beberapa hal yang tidak bisa dipaksakan untuk bisa cepat selesai gitu ya. Jadi mereka tetap menjalani kedua-duanya. Jadi kayak segi empat kan, ini segi empat gitu. Jadi ini yang segitiga, ini segi empat ya, dan ini apa nih, segi dua. Segi dua itu apa? Nggak ada ya segi dua. Oke. Ini segi empat ya, twin flame yang mengalami hubungan segi empat. Ya sudahlah, kita sama-sama jalan aja dulu gitu ya, kamu jalan saya jalan gitu ya. Dan ya gimana sih segi empat. Nah, Queen of Pentacles di sini peran mereka saling bersinergi ya, secara materi, secara jiwa gitu, bekerja sama. Intinya sudah mulai ada rasa ingin bekerja sama kan. Angka 11 ya, November itu 11. Jadi kayak mulai seimbang gitu loh, seimbang secara energi, dan yang union juga bisa seimbang secara fisik gitu. Yang mungkin sudah union secara fisik bisa intens juga, bisa mulai sering bertemu, dan bertemu itu dalam rangka juga menjalankan misi jiwanya gitu. Kalaupun belum bisa union secara fisik, jiwanya nyambung ya, jiwanya sudah nyambung. Kalau nggak ada komunikasi biasanya datang dengan mimpi gitu ya. Oke. Nah, di sini ada Four Pentacle ya kan. Nah, kebanyakan maskulin sini sama ya, energinya dibantu oleh feminimnya. Nggak tahu ini kenapa alam semesta menjadi seperti ini sekarang, karena kebanyakan yang memberikan bantuan, yang mensupport itu kebanyakan dari feminim ya. Maskulin ini kayak merasa mulai tidak berdaya gitu, nggak tahu, energinya ngedrop banget ya di tahun 2020 ini maskulinnya. Banyak banget terjadi down kayak gitu ya. Yang down ini biasanya yang maskulin sih kebanyakan, tapi nggak semua ya, ini sebagian besar lah ya seperti itu. Sebagian besar itu ngedrop gitu ya maskulinnya. Oke. Ya, bisa jadi juga balik sih, salah satu ngedrop ya pokoknya. Nah, di sini ada pembelajaran ya, pembelajaran dari koneksi keduanya, mirroring ya, mirroring dan pembelajaran hidup. Oh iya ya, saya ini kenapa ya kok nggak bisa pisah sama karmik. Oh ternyata dia ngelihat, oh iya ya, karena twin flame saya juga belum bisa pisah sama karmik gitu. Jadi apa ya, kayak introspeksi ya gitu ke diri gitu ya. Oke, pembelajaran diri. Kemudian nah ini sebagian sudah mulai ada yang intens ya, intens untuk chattingan, komunikasi jarak jauh kayak gitu ya. Tapi ada loh sebagian juga yang
masih merasa sakit ya, merasa sakit karena belum terkoneksi sama sekali. Ada juga sebagian ya merasa sakit karena terputusnya hal ini dikarenakan mungkin dogma itu begini, misalnya ini nggak pantas lah kayaknya hubungan kayak begini gitu kan, udah sama-sama berpasangan gitu. Jadi karena dogma itu mereka memutuskan koneksi ini. Jadi sebagian juga merasa bahwa udahlah gitu, ngapain diterusin, toh juga sudah punya pasangan masing-masing. Nah kayak gitu, sebagian juga ngerasa gitu karena masih ada pemahaman dogma ya, yang tidak bisa melepaskan dari prinsip-prinsip hidup yang sebelumnya gitu ya. Oke. Nah, di sini ada feminim, ada sebagian yang merasa lelah ya dengan hubungan ini, juga masih lelah gitu karena kebanyakan maskulin tuh merasa bahwa hubungan ini tuh bukan hubungan yang spesial gitu. Dianggap tuh hubungan itu sama dengan hubungan yang lain gitu loh. Nah, oke. Maka di sini sebagian itu yang bisa terkoneksi dengan twin flame-nya kalau ada bisnis, ada kerjasama. Kalau nggak ada kerjasama biasanya udahlah, itu lepas aja karena sudah nggak ada nggak ada alasan lagi untuk bisa bersama gitu loh. Ngapain gitu kan. Tapi kalau mereka menjalankan kerjasama, apa itu menjalankan misi jiwa, pasti terkoneksi lagi. Nah seperti itu ya energinya ya, pasti terkoneksi lagi. Lalu apa kita lihat? Oke. Di sini ada kekuatan, di sini mulai strength, kekuatan dari keduanya ya. Jadi mulai tegar, bisa tegar menghadapi situasi ini, baik itu feminim dan maskulin gitu ya. Oke, mulai ada kekuatan baru begitu ya di bulan November, bulan 11 ya. Oke, kita akan lihat yang dominan energinya. Di sini ada cakra keempat, yaitu cakra hati. Jadi mulai empati, ada rasa empat, saling empat gitu ya, empati kepada pasangannya, memberikan toleransi juga gitu ya, bahwa oh iya, saya harus bisa bertoleransi kepada pasangan twin flame saya karena dia adalah cermin jiwa saya. Bagaimanapun juga dia adalah diriku gitu kan, ya kan. Twin flame itu adalah diri sendiri. Mau kalau pun disakiti sama aja menyakiti diri sendiri. Kalaupun menyayangi sama aja menyayangi diri sendiri kan, seperti itu kan twin flame itu gitu loh. Jadi sudah mulai paham bahwa harus benar-benar berempati kepada twin flame-nya. Ya, jadi belajar empati juga dengan twin flame ya. Ketika sudah bisa berempati kepada twin flame-nya, maka akan bisa juga berempati kepada orang lain dan kepada semesta. Di sini ada door to value. Ada keberkatan ya, keberkatan dari koneksi ini, baik itu usaha-usaha baru, bisnis baru. Karena memang energinya sama-sama ingin berkembang gitu ya. Ingin berkembang dan ingin maju, saling mensupport gitu. Ada value-nya ya. Kemudian kita lihat ya, sebagian memang masih ada financial constraints, sebagian bermasalah dengan keuangan, tapi sebagian twin flame membantu twin flame-nya gitu loh. Di sini peran twin flame ya. Jadi salah satu misalnya ada yang bermasalah dalam bidang finansial. Nah, twin flame yang satunya membantu pasangan twin flame-nya ini. Ya kalau nggak membantu berarti ego kan gitu ya. Oke. Jadi itulah cara supaya belajar supaya tidak ego, membantu twin flame-nya yang sedang terpuruk gitu kan. Nah, ketika dia mau membantu twin flame yang terpuruk, seperti bagaimana dia membantu dirinya sendiri dan menganggap twin flame-nya adalah dirinya sendiri, maka di sini ada door to personal healing and happiness. Maka ada happiness, ada kebahagiaan, ada healing juga gitu ya, pembersihan diri gitu. Nah, intinya begitu. Kalau masih merasa twin flame orang lain akan susah. Nah, di sini ada suns, matahari terbit cerah ya di bulan November. November itu memang bulan-bulan twin flame ya, dan angka 11 ini kan angka twin flame. Jadi banyak banyak mendapatkan pencerahan. Oke, ya itulah. Di bulan 11 itu twin flame banyak banget mendapatkan pencerahan. Oke. Nah, oke, terus kemudian di sini ada angel of love. Oh. Ya. Sudah mulai bermekaran rasa cinta itu kembali
di bulan November ya. Oke, baik dari feminim maupun maskulin sudah mulai perasaan itu tumbuh, nggak tahu tiba-tiba kok ada perasaan seperti ini ya gitu. Nah itulah yang terbaca dari koneksi twin flame yang sama-sama berpasangan ya. Oke, sekarang yang single, yang sama-sama single ya. Oke, nggak apa-apa, saya taruh di atasnya aja. Ini yang single, kita akan cek energi yang singlenya bagaimana. Kita akan lihat ya, akan terjadi apa. Twin flame yang sama-sama single, masih juga menyelesaikan karma masing-masing ya, walaupun single ya. Ya barangkali tertunda unionnya karena ada beberapa hal yang harus diselesaikan yang berkaitan dengan karma. Oke. Ya, kemudian di sini masih samar. Ada 2 nih. Two of Wands, masih ada dilema, nggak tahu nih dilemanya apa, dilema masalah masalah persetujuan dari pihak lain, mungkin dari orang tua, dari lingkungan, dari apa. Banyak dilema, mungkin karena posisi yang berjauhan juga jadi dilema ya, masih penuh pertimbangan gitu loh. Misalnya LDRan, aduh bisa nggak ya bersatu, bisa nggak ya gini, karena situasi yang jauh gitu loh. Kemudian bisa nggak direstui sama orang tua kayak gitu ya. Nah, masih di masalah-masalah seputar itu. Di sini masih juga diwarnai oleh rasa saling tidak percaya. Tapi sebagian udah mulai mulai menyadari ya bahwa twin flame ini mau nggak mau harus terjadi persatuan gitu. Di sini ada Temperance yang mulai juga sebagian sudah memberikan perhatiannya ya, memberikan perhatiannya kepada twin flame-nya gitu ya. Ada rasa tarikan kuat sih, karena kan ini juga bulan-bulannya twin flame ya, November ya. Ada tarikan kuat dan penyempurnaan ya. Ini ada gambar kupu-kupu mulai menyempurnakan jiwa, mengupgrade jiwa ya, pensucian jiwa juga. Mulai jiwa itu menjadi sempurna. Oke. Apalagi yang terjadi sama-sama single. Oke. Ada sebagian twin flame yang sama single masih mempunyai sifat kekanak-kanakan ya, childish. Ya kalau nggak feminimnya, maskulinnya atau dua-duanya. Makanya kadang-kadang sifat kekanak-kanakan ini yang susah untuk bisa cepat union ya. Oke. Nah, tapi di sisi lain sebagian twin flame ya, koneksi twin flame ini menyadari gitu loh bahwa sebenarnya Cook tuh kalau deket sama dia itu seneng, happy, banyak inspirasi, pokoknya semangat itu bagus, sama-sama menyadari gitu ya, membawa berkah gitu, hoki gitu ya twin flame ini. Tapi di lain sisi mempunyai sifat kekanak-kanakan gitu loh, gimana ya. Jadi sebagian sudah menyadari bahwa koneksi twin flame ini sangat berarti gitu ya bagi mereka yang sama-sama single, tapi sebagian masih merasa kekanak-kanakan, masih pengen main, masih apalah gitu. Dan salah satu dibuat juga menunggu gitu ya. Yang mungkin itu maskulin atau feminin bisa bolak-balik, masih menunggu saat-saat union, oke. Dan menunggu saat buah dipetik gitu ya, masih proses menunggu, istilahnya kapan ya buah ini matang mau dipetik gitu ya, iya kan. Nah, sebagian sudah mulai bisa bekerja sama atau menseimbangkan ya, menseimbangkan energinya, karena angka 11 ya, bisa menseimbangkan energinya dengan baik di bulan November nanti ya, mudah-mudahan ya seperti itu. Oke, kita akan lihat lagi. Tapi sebagian juga ada yang masih rumit, jadi memang beda-beda ya. Ada yang sudah bisa menseimbangkan, ada juga yang masih rumit gitu. Gak semua sama koneksinya, tapi kebacanya seperti ini ya. Oke,
Ada energi yang dominan apa? Journey. Masih dalam perjalanan ya. Kalian tuh masih menapaki step-step perjalanan twin flame kalian gitu. Ada journey twin flame, tahapan-tahapan ya. Ada magician in the mirror, mirroring. Kalian masih dalam tahapan PR mirroring, yaitu memantulkan jiwa kalian ke energi twin flame ini. Pantulan ini kalian sedang belajar gitu loh. Kalau saya begini, kalau saya nyakitin twin flame, kok saya sakit sendiri ya gitu. Loh, kalau saya gitu, di sini ada the thinking woman. Mulai belajar banyak ya. Terutama biasanya feminim yang peka gitu ya, peka bahwa oh iya ya, kalau saya itu menyayangi twin flame saya itu kok tiba-tiba semesta itu sayang sama saya. Nah, kalau menyakiti twin flame tiba-tiba apa terjadi, itu kembali ke dirinya. Nah, itu belajar mirroring. Nah, di sini ada angel of balance. Nah, di sini mulai kalian tuh sudah mengenal dan memahami tentang balance, keseimbangan itu, keadilan itu. Di sini belajar banyak ya twin flame, belajar keseimbangan, keadilan tuh, ya kan? Belajar keseimbangan, belajar keadilan. Yang dimana memang ini ada yang dimana ini memang ada keterkaitannya dengan pembelajaran dalam koneksi twin flame ini gitu ya. Oke, kita akan lihat di sini ada victory. Ya, kalian mengalami kemenangan-kemenangan untuk mengatasi jiwa kalian. Dari pembelajaran dan balancing itu di bulan November itu ada sesuatu pencerahan-pencerahan gitu yang banyak gitu ya. Pencerahan-pencerahan yang banyak. Rasa kemenangan sudah, oh iya ya, aku sudah melampaui ini dengan baik kayak gitu. Oke, berikutnya saya akan lihat di sini ada appreciation. Jadi intinya yang terkoneksi twin flame yang sama-sama single itu mengapresiasi masing-masing pasangannya, memberikan apresiasi. Jadi masih menilai, dalam tahapan saling menilai. Nah, tentunya saling menilai ini sebenarnya harusnya menilai kepada diri sendiri dulu ya, apakah diri ini sudah melakukan pensucian jiwa, sudah sembuh luka batin, apakah sudah selesai karma. Nah, itu semua introspeksi diri gitu ya. Dan ini baru bisa mengapresiasi twin flame-nya, karena itu adalah cermin jiwanya gitu ya. Oke. Sekarang saya akan ambilkan pesan dari Spirit Guide untuk semua twin flame ya. Jadi satu aja ya pesannya. Apa sih pesan di bulan November untuk twin flame? Kita akan lihat. Dengarkan ya. Ambillah waktu duduk dalam diam dan tenang untuk istirahat, meditasi, dan berkontemplasi. Suara hati terdengar ketika pikiranmu hening. Oke. Jadi intinya di bulan November ini para twin flame ya, pasangan twin flame itu harus mendengarkan intuisi kalian, harus mendengarkan suara hati kalian, dan banyak hening dulu gitu ya, supaya bersinergi dengan seimbang. Karena di bulan-bulan November ini kalian tuh harus seimbang dengan twin flame. Mau nggak mau, semesta juga mulai menyeimbangkan energinya gitu. Maka di twin flame juga mulai menyeimbangkan energinya kan, seperti itu ya. Oke. Pensucian dan penyeimbangan. Intinya itu. Oke ya, itulah koneksi twin flame yang bisa saya cek energinya untuk ke bulan depan November. Semoga resonate dan terima kasih sudah bersama saya. Silakan yang suka dengan konten ini like, komen, dan jangan lupa subscribe yang belum subscribe. Oke, kita akan berjumpa kembali dalam readingan energi berikutnya. Bye bye.